Podcast ini telah diunduh melalui truth.id/voice. Selamat mendengarkan. Saudara sekalian, kalau kita menyadari dan menghayati Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, saudaraku. Lalu apa sih yang berhak kita klaim sebagai milik kita? Apa yang berhak kita klaim menjadi milik kita? Kecuali orang itu memang tidak bertuhan ya. Dia bisa mengklaim bahwa apa yang dia miliki, kebisaannya, itu miliknya sendiri. Tetapi kalau kita mempercayai Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mestinya kita tidak berhak loh memiliki apapun. Tetapi kita hanya bersyukur kita boleh hidup. Kita bisa hidup, kita boleh hidup. Sudah kamsia, sudah terima kasih. Syukur banget. Tapi setelah amin, bagaimana dalam kesadaran bahwa kita itu tidak berhak apapun, atas apapun, bahkan atas diri kita. Sulit. Nah, pada waktu berdoa, memang bisa. Waktu kita ada di hadirat Tuhan itu memang bisa. Tetapi pada waktu sudah menjalani hidup hari-hari kita, wah, sulit saudaraku. Ya, sulit. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Yesus menebus kita di kayu salib. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Alkitab itu mengatakan begini, saudara. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu telah ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jelas sekali loh. Kamu bukan milik kamu sendiri, jadi kamu tidak berhak memiliki dirimu sendiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, artinya Yesus sudah mati untuk semua orang, untuk kita, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, artinya untuk orang percaya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan. Lalu kita punya apa? Yang kita punya itu pengabdian kepada Tuhan. Nah, kita ini sudah biasa punya irama, merasa berhak memiliki sesuatu untuk diri kita sendiri. Sesuatu itu bisa berupa materi untuk kesenangan, plus untuk harga diri. Nah, inilah manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya orang-orang seperti ini tidak bisa tidak melakukan transaksional. Transaksi dengan Tuhan. Taat dapat berkat, kalau tidak taat laknat. Kalau kita menjadi anak Allah, hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, itu tidak boleh ada transaksional. Nggak boleh. Harus dijiwai oleh
kenyataan bahwa kita ini milik Dia. Kita tidak berhak memiliki apa-apa. Nanti di langit baru, bumi baru, baru kita memiliki harta kita sendiri. Ini mudah mengucapkannya. Saudara juga mudah mengaminkannya. Tetapi mengenakannya sangat sulit. Tadi saya sudah mengatakan, saudara, dalam doa atau pada waktu berdoa kita bisa menghayati itu. Tapi keluar dari ruang doa, betapa sulitnya. Kita masih merasa memiliki diri kita sendiri. Kita berhak berbuat apa saja yang menurut kita itu hak kita untuk kita lakukan. Berat saudaraku, berat. Sulit saudara. Nah sebenarnya yang namanya menyangkal diri itu bukan saja sikap yang berkata tidak untuk perbuatan yang melanggar moral. Tapi apapun yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah itu menyangkal diri, menolak apapun yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mengenai Ayub yang transaksional sampai akhirnya dia mencabut semua perkataannya dan duduk dalam debu, ya saudara. Dan mengatakan selama ini aku hanya mendengar kata orang. Hanya teori. Ya, ini sangat agamani saudara. Tetapi itu cukup membuat Ayub itu seorang yang saleh. Menjauhi kejahatan. Tapi kalau melihat Allah sendiri, nah tatanan hidupnya bukan lagi pada rambu-rambu hukum agama, tetapi pada diri Allah sendiri, saudara. Diri Allah sendiri, saudaraku. Jadi kalau transaksional itu berarti ada di luar. Tetapi kalau menjadi anak Allah itu ada di dalam. Nah kita mau sekarang berubah, saudara. Ya, berubah. Memang perubahan ini tidak bisa cepat, tapi lewat sebuah proses. Ya. Melalui proses. Dan puji Tuhan, Tuhan telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Sampai kita mengerti hal ini dan kita masuk pada realitas kebenaran dalam hidup. Kalau kita melihat kehidupan Yesus anak Allah, ia tidak ada di luar mengadakan transaksional dengan Bapa. Aku dan Bapa satu. Ya. Nah Alkitab berkata kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, bersama dengan anak, ini maksudnya di dalam Allah. Bagaimana kita ada di dalam Allah, bukan di luar dan bertransaksi. Nah kalau sudah di sini baru bisa berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini, saudara. Ya, Filipi pasal 2 5-7 melepaskan segala hak. Nah, masalahnya kita ini merasa punya hak. Secara teori kita tahu, secara praktek tidak. Contoh begini. Kita diserang orang. Kita disalah-salahkan. Kita marah. Kita membalas. Nah, itu kan bentuk dari keadaan orang yang tidak rela. Haknya diambil. Hak dihormati. Ya. Dan simptom atau gejalanya nanti akan jelas.
orang yang masih memiliki kedaulatannya sendiri. Nah, betapa sulitnya menjelaskan soal transaksional ini, tapi sekarang saya tetap jelaskan. Ya. Walaupun Ayub saleh, jujur, menjauhi kejahatan, tetapi dalam hubungan dengan Allah masih transaksional. Dan Ayub masih memiliki kedaulatan. Jadi kalau aku taat, Tuhan memagari dengan malaikat-malaikatnya. Itu betul. Itu hukum pengertian tatanan keyakinan dan agama. Pada umumnya juga keyakinan dan agama yang dipeluk oleh Ayub beserta sahabat-sahabatnya. Makanya ketika Ayub dalam kondisi terpuruk itu, baca ya di kitab Ayub. Teman-temannya semua berkata, tidak mungkin kamu tidak punya salah Ayub. Allah tidak mungkin memperlakukan kamu seperti ini tanpa kamu bersalah. Memangnya Allah itu buta? Wah saudara, ini kelas orang beragama yang masih transaksional. Ayub sendiri juga stres sampai dia mengutuki hari lahirnya. Stres juga, kenapa aku sudah menjaga hidupku tak bersalah. Ini seperti Mazmur pasal 73 yang juga telah kita pelajari. Ya sudah tidak hidup fasik, hidup taat pun juga kena tulah dan hukum tiap pagi. Nah, sekarang kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Jangan transaksional dengan Allah. Kita harus ada di dalam Allah. Makanya di dalam Kolose pasal 3, saudaraku, dikatakan demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mati itu kan berarti termasuk tidak punya hak atas dirimu. Tidak punya hak atas hidupmu. Ini luar biasa, saudara. Ya, bisa hidup seperti ini luar biasa. Aduh, saudara. Saya minta setiap kali saya doa pribadi, ya kalau doa pagi jam 5 itu kan ada waktu-waktu, kadang-kadang ada waktu-waktu kita doa pribadi atau pada waktu doa bersama pada hari Jumat malam. Saya dalam doa selalu minta bagaimana menjadi anak kesukaan Bapa. Karena secara teori kita tahu, tetapi secara praktek tidak. Betapa sulit sekali menundukkan diri ini. Kamu telah mati. Di dalamnya termasuk kamu sudah tidak memiliki hak. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Harus kedaulatan Allah penuh atas hidupmu. Maka doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.